Hey, halo semua, Bang Clipper lagi di sini. Tanpa terasa kebersamaan kita selama ini sudah mencapai di angka 100.000 subscriber lebih. Senang ya jelas alhamdulillah atuh guys. Tapi angka tersebut tentu saja membuat tanggung jawab kami semakin besar pula untuk terus berusaha menyajikan yang terbaik dan ternyaman untuk kalian simak. Spesial buat para penonton yang sudah lama ngikutin channel ini, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul bercerita tentang perjuangan hidup sekelompok orang yang mengalami amnesia di tengah banyaknya sosok barbar yang hobi menyerang manusia. Sekilas film ini seperti film zombie biasanya, tapi apa kalian yakin? Cerita berawal dari keberadaan seorang pria amnesia yang baru tersadar dalam kondisi belok dan dipenuhi luka. Jangankan tahu apa yang telah terjadi, ia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Pantesan terasa perih, ternyata ia punya luka soek, tapi entah kena paku atau bekas digigit sesuatu. Lalu tiba-tiba, pria bewok ini baru tahu bahwa ia sedang berada di atas tumpukan jasad manusia. Manusia mana yang gak panik mengetahui dirinya berada di sebuah kuburan massal. Tak lama kemudian si bewok melihat seorang kewes yang sedang memperhatikannya. Setelah keluar dari kuburan massal, si bewok yang kebingungan mencari kewes berambut pendek yang telah menyelamatkannya. Lalu ketika melihat sebuah rumah, si bewok merasa yakin bahwa ini adalah tempat tinggal wanita tadi. Dengan pistol temuannya, si bewok akan mengecek keadaan rumah, khawatir para penghuni rumah ini adalah para pelaku yang telah mencelakainya. Drop your weapon. Drop your gun. Para penghuni rumah jelas kaget akan kedatangan si bewok yang mempertanyakan siapa sebenarnya orang-orang ini. Lalu di tengah kepanikan semua orang, si bewok akhirnya menemukan wanita yang telah menyelamatkannya. She helped me, okay, this woman? Get your fucking hands up! Help me! Look at me, you will be okay. What the hell's going on? You just need to breathe. I don't remember who I am. Bukan cuma pria ini yang mengalami amnesia, si bewok akhirnya tahu bahwa para penghuni rumah senasib seperti dirinya. Mereka pun tidak tahu nama dan tidak mengerti kenapa bisa barengan sadar di tempat ini. Lalu salah satu dari mereka menemukan 4 buah KTP milik 4 orang penghuni rumah kecuali si rambut pendek yang tidak bisa bicara. You've met Lucas. Nathan. I don't know my name. I have a key. Can you understand what she's writing? Michael minta jawaban kenapa wanita ini menyelamatkannya dari kuburan massal. Lalu tiba-tiba, Sharon memberitahu wanita yang kita sebut saja Yosi ini tidak bisa berbicara. Malahan sewaktu mereka sadar Yosi sudah berada di rumah ini tanpa ngomong apapun dan hanya menulis saja. Keadaan ini tentu saja membuat mereka yang sama-sama amnesia kebingungan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? I don't trust any of you. Sharon melihat-lihat keadaan rumah untuk mencari tahu kenapa ia bisa berada di tempat sepi ini. Sementara yang lain baru sadar ternyata mereka memiliki bekas luka lebam yang sama termasuk Yosi. What happened to us? Dari banyaknya stok makanan, si bewok semakin penasaran tempat apa ini sebenarnya. Lalu ia bertanya kepada Yosi, terutama dengan tanda di tanggal 18 Maret hari lusa nanti. Lalu Yosi mengaku bahwa tanda tersebut adalah buatannya. Akan tetapi si bewok dan Nathan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan wanita ini. Perhatian mereka teralihkan oleh banyaknya senjata yang tersimpan di rumah ini. Lalu pria bernama Lucas mengajak semua orang menggunakan senjata ini untuk melihat keadaan di luar rumah esok hari. I'm okay.
Selang beberapa saat, si bewok mencoba mengobati luka di tangannya menggunakan garam cap madu. Selama itu pun ia terus mengingat-ingat nama dan siapa dia yang sebenarnya. Mereka digagetkan oleh kelakuan Yoshi yang berlari ke arah hutan. Kemudian Lucas mengajak sebagian dari mereka untuk segera mencarinya. With him and make sure we don't lose the house. Is she? Maybe she's leading us out of here. How do you know? Oh my god. Mereka tidak habis pikir dengan pelaku yang telah memperlakukan manusia seperti ini. Sementara Michael dan Nathan masih sibuk mencari tahu apa yang terjadi dengan mencari petunjuk di dalam rumah. No. I can do stuff. It's like, you know, this house. Di tengah pencarian, mereka terus mendengar teriakan-teriakan aneh dari kejauhan. Perjalanan si bewok dan yang lain pun membawa mereka ke sebuah pondok di tengah hutan. Like a baby. Rupanya si Yoshi sedang nyuapin sosok wanita aneh yang dirantai layaknya si Kobil. Akan tetapi si bewok heran karena wanita aneh ini seperti mengenalinya. Oh, yours at me. It is inhumane. Di keesokan paginya, Lucas mengajak untuk mencari mobil, mengingat bukan dirinya saja yang memiliki kunci mobil. Namun ajakan tersebut membuat Michael kesal akan sikap Lucas yang sok jadi pemimpin. Cekcok pun tak terhindarkan hingga Lucas menyuruh Michael dan Yoshi untuk menjaga rumah saja. Why were they listening to me? Well, that smell, get that out. Somebody's put them up all around the house. It's the same as last night. Michael mencoba mengingat-ingat siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu ketika melihat foto dirinya bersama Yoshi, Michael curiga bahwa wanita yang sedang duduk ini adalah pacarnya. This thing between us is... Mendengar teriakan seseorang, Michael menyuruh Yoshi untuk menunggu. Sementara ia akan mencari tahu siapa orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu. What do you think? Suara beletrek barusan membuat mereka curiga jangan-jangan di bawah dua gundukan ini adalah mobil. Dugaan Nathan ternyata benar meskipun mereka sebenarnya ragu ini teh mobil mereka atau mobil taksi online. Tapi sebelum mengecek jeroan mobil, kita beralih dulu kepada Michael yang telah menemukan orang yang dari tadi minta tolong. Terlihat Michael pun bingung kenapa nih orang bisa sampai nyangsang kayak jemuran seperti ini. Easy, we're gonna... Ketika Michael diserang manusia aneh, Sharon begitu happy karena mobil yang mereka temukan benar-benar mobil miliknya. Tapi sayang, bensin kedua mobil ini tinggal sedikit lagi. Kemudian Lucas menemukan sebuah foto yang menandakan bahwa mereka berteman dan sudah pasti saling kenal. Kecuali si bewok pun maksa ingin menjadi bagian dari mereka karena menurutnya bisa saja dirinya yang motoin mereka. In the middle of nowhere. Karena gak punya banyak bensin, Lucas mengajak teman-temannya agar kembali ke rumah saja. Tapi tiba-tiba, Yoshi yang telah menemukan Michael mengajak mereka untuk mengeceknya. Mereka gercep menghentikan pendarahan yang dialami oleh Michael. Akan tetapi takdir berkata lain karena serangan sosok aneh tadi akhirnya membuat Michael pindah alam. Michael! Yoshi adalah orang yang paling bersedih akan kematian Michael. Karena tidak ada yang tahu jika wanita ini adalah satu-satunya orang yang tidak amnesia. Terlihat ia pun merana karena si pacar tewas dalam keadaan tidak ingat kepadanya. Lucas. You push start your car. What? No one should. Okay, come on.
Dengan bensin yang terbatas, si bewok dan Sharon akan mencari bantuan. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah bangunan yang tak mungkin mereka lewatkan begitu saja. Hello? It's too quiet. This is empty. Sharon jelas kaget akan sosok bocil yang melesat di belakangnya. Lalu ia mengajak si bewok untuk segera mencarinya. Hello? Hello? What's your name? Do you recognize me? Go away, Jonah! Dengan menyebut nama Jonah, anak itu mengusir si bewok dari tempat persembunyiannya. Si bewok heran dong, karena sudah 2 orang yang mengenalinya sebagai orang yang bernama Jonah. Jadi mulai sekarang kita panggil si bewok dengan nama Jonah. Sekembalinya ke rumah, Lukas merasa tidak enak badan semi meriang. Kilasan ingatan Lukas pun perlahan muncul meski ia belum bisa mengingatnya dengan jelas. Lukas kini ingat kepada Yosi yang merupakan sahabatnya. Tapi tiba-tiba perilaku Lukas menjadi aneh dan sulit mengendalikan dirinya. Stop it! I'm okay. Karen is still in there. Jonah memaksa si bocil untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Tapi boro-boro membiarkan Jonah masuk. Si bocil yang terlihat begitu emosi terus mengusir Jonah. Scaring him, please! This is not gonna help! Run and hide! Okay, please, he's so loud! It's a child! Perkataan Sharon berhasil membuat Jonah kembali tenang. Karena bagaimana gak emosi, Jonah penasaran ada apa di balik semua kekacauan ini. Sentuhan yang Sharon terasa menenangkan bagi Jonah. Hingga Jonah pun curiga bahwa ia punya ikatan batin dengan wanita ini. Okay, symptoms. Nathan dan Yosi bisa bernafas lega saat Lukas yang dari tadi gaje kini sedang tidur. Dan mumpung ada kesempatan, Nathan mengajak Yosi ke suatu tempat yang dari tadi selalu muncul di kepalanya. I know this place. Ternyata tempat yang dimaksud Nathan adalah kabin yang ditemukan Jonah dan Sharon semalam. Nathan pun akhirnya ingat akan keberadaan wanita buluk yang kini sudah menghilang dari kabin ini. Lalu ia menyuruh Yosi kembali ke rumah karena ia tahu kemana harus mencari wanita yang semalam disuapi Yosi. Nathan's my name. Cracked by lightning. And then... Melihat keberadaan sebuah pondok, Nathan mencoba untuk melihat lebih dekat meskipun aroma bangkai mulai tercium dan bikin nyesek hidung. Yosi yang ketakutan buru-buru pergi sebelum Lukas bertingkah aneh lagi. Dan benar saja, Lukas terus memanggil-manggil Yosi agar percaya bahwa mereka teh sahabatan. I know I can trust you. I remember you. Yosi yang merupakan warga Tiongkok bingung bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada teman-temannya. Jadi jangankan memberitahu lewat tulisan, bahasa Inggris pun ia mah cuma tahu yes dan no doang. Lukas kini berada di ruang basement yang telah dirubah menjadi sebuah ruang kontrol. Di tempat ini pun ia melihat banyak peralatan bedah plus koleksi otak manusia di toples hajatan. Saat menemukan si wanita buluk, Nathan katanya turut berduka atas kematian anak dari wanita ini. Jangankan dengerin perkataan Nathan, lihat kedatangan Nathan saja wanita ini begitu marah. Lalu tiba-tiba sekelompok orang dengan gelagat seperti zombie datang hingga membuat Nathan semakin ketakutan.
Kembali kepada Lucas yang menemukan sebuah rekaman video dari ruang basement. Lalu dari rekaman video ini Lucas melihat Jonah yang sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap seseorang yang tak lain adalah Lucas sendiri. Jonah pun katanya merasa yakin misinya bakalan berhasil meskipun punya efek samping yang bisa membuat manusia mengalami amnesia. Setelah gagal mendapatkan informasi dari si bocil, mereka melanjutkan pencarian bantuan. Selama itu pun Jonah dan Sharon mengingat-ingat kembali kenapa mereka bisa berada di daerah ini. Where the hell did that come from? What's that sound? Keberadaan sekelompok warga membuat Jonah berniat untuk menemui mereka, karena ia curiga jika para warga inilah adalah orang-orang yang telah menutupi mobil mereka dengan kayu. Excuse me! No, shh. Please. Okay, maybe you're right. Sama seperti si wanita buluk, para warga ini pun telah berubah menjadi sosok mirip zombie. Tapi tiba-tiba para warga mendadak ketakutan saat melihat jasad warga yang sudah tergantung. Memang aneh sih sebenarnya. Cuma berkat jasad-jasad ini, Jonah dan Sharon bisa kabur dan kembali ke rumah. Lucas berkata bahwa semua kekacauan ini adalah perbuatan Jonah yang merupakan seorang ilmuwan. Lalu sambil menceritakan video temuannya, ia menyuruh Sharon untuk jangan dekat-dekat dengan orang yang telah melakukan eksperimen terhadap mereka. Perkataan Lucas membuat Sharon akhirnya takut kepada Jonah. Sementara Jonah sendiri terlihat linglung dan masih tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. You trust me, please? I just know how. Because I knew you. Okay. You don't move or I shoot you, Ace. Watch it. Sharon akhirnya melihat rekaman ketika Jonah melakukan eksperimen kepada Lucas dan Yossi. Lanjut, Lucas menunjukkan bekas suntikan yang dimiliki juga oleh Yossi. Is that for me? I just want to know what I did, okay? Sharon, please don't let him... Lucas yang sudah kelewat emosi memaksa Jonah untuk masuk lagi ke kuburan massal. Tapi harus kalian ingat guys ya, sampai saat ini Lucas dan Jonah masih dalam keadaan amnesia. Lucas! We try, okay? Lucas mengajak para kewes kabur menggunakan mobil milik Sharon. Tapi tak lama kemudian, kondisi Lucas yang kembali sakit dan mulai mengeluarkan conge membuat Sharon menyuruhnya untuk beristirahat dulu. Lucas, please. Don't touch him! Tembakan peringatan berhasil menghentikan kelakuan gaje Lucas. Bahkan Lucas pun lanjut kabur dan tidak peduli lagi dengan teman-temannya. Yossi kembali menyelamatkan Jonah agar mereka kembali fokus dengan tanggal 18 yang terjadi esok hari. Tapi jangankan kita guys, Jonah pun tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di tanggal tersebut. Begitupun dengan Sharon yang sedang anteng melihat buku penelitian milik Jonah. Cuma dari keterangan buku, Sharon bisa melihat beberapa kegagalan dari eksperimen yang dilakukan Jonah. Jonah kembali mencari si bocil untuk mencari petunjuk tentang apa yang akan terjadi esok hari. Ia pun tidak menyangka bangunan yang besar ini terlihat seperti tempat karantina. Sebuah termos obat membuat Jonah teringat bahwa ia pernah membawa banyak vaksin yang kala itu sangatlah penting. Namun petunjuk yang satu ini belum bisa membuat Jonah teringat tentang apa yang akan terjadi pada tanggal 18. Think, what happens on the 18th? Saat menemukan sebuah peta, Jonah akhirnya ingat bahwa tanggal 18 besok adalah misi penyelamatan. Lalu ketika ia menandai lokasi penjemputan, Jonah masih belum ingat siapa yang akan membawanya pergi dari daerah ini. Jonah tidak tahu bahwa kedua orang ini sebentar lagi akan menjadi sosok zombie. No.
Jonah terpaksa menjedor Bu Zombie dan mengambil kunci mobil darinya. Hingga Jonah pun bisa lanjut menuju lokasi penjemputan menggunakan peta. Jonah melihat seorang wanita yang sedang mengambil beberapa vaksin yang sebenarnya milik Jonah. Lalu wanita yang merupakan ibunya si bocil ini marah karena vaksin yang diberikan Jonah sebelumnya malah mempercepat anak perempuannya menjadi zombie. Is this your daughter? Because I'm not like you. Wait, hang on, listen, wait, please, just tell me, what did I do? Where are you going? Jonah kini ingat jika semua vaksin ini merupakan hasil eksperimennya yang terakhir. Bahkan ia pun ingat bahwa pada tanggal 18 besok, ia akan dijemput pihak militer di suatu tempat. Lalu dari mobil yang merupakan miliknya ini, Jonah menemukan sebuah fakta bahwa ia adalah seorang dokter yang bekerja sama dengan pihak militer. Tak sampai di situ, ia pun menemukan foto kebersamaannya bersama Sharon. Sharon? Ternyata ini adalah Lucas dalam kondisi sudah hampir menjadi sosok zombie. Sontak Jonah pun teringat sewaktu ia memberikan vaksin terakhirnya yang kala itu masih tahap percobaan. Lanjut, Jonah akan memberikan dosis tambahan sebelum Lucas benar-benar menjadi zombie. Lucas, I'm remembering things. Doctor, you've been infected? Look at me. I need... Look, no! Come on! Jonah terpaksa melumpuhkan Lucas yang memang terpapar virus dan belum sempat mendapatkan vaksin tambahan darinya. Lalu ketika mereka sudah sama-sama ingat dan saling kenal, hantaman tadi akhirnya membuat Lucas meninggoy. Kemudian Jonah teringat akan kebersamaan ia dan teman-temannya yang merupakan tim dokter andalan pemerintah, di mana mereka bertugas membuat sebuah vaksin ketika penduduk negeri sedang dilanda wabah zombie. Dikira zombie, ternyata ini adalah Nathan yang berhasil kembali ke rumah. Bahkan mereka kini sudah ingat semuanya, termasuk Jonah yang merupakan kakak kandungnya Nathan. Jonah teringat detik-detik ketika fasilitas karantina mengalami kekacauan dan menyebabkan semua temannya terpapar virus. Ia pun meminta teman-temannya untuk menyuntikkan vaksin yang ia buat meskipun punya efek samping amnesia sementara. Jonah yang terkena gigitan berusaha mengobati dirinya menggunakan vaksin buatannya sendiri. Nah, sejak saat inilah Jonah tersadar seperti yang kita lihat di awal film tadi. I have to tell Jonah. Sharon gercep membuat surat wasiat, khawatir ia tidak akan bertemu lagi dengan Jonah. Sementara Jonah yang kehabisan bensin akhirnya memilih kembali ke rumah untuk menemui pacar dan adiknya yang sudah terkepung zombie. Sharon, please remember, the 18th we're out of time. Di tanggal 18 ini, Jonah mendengar kedatangan helikopter paramiliter yang akan mengevakuasi ia dan teman-temannya. Begitupun dengan Nathan dan Sharon. Bahkan mereka melihat aksi paramiliter yang sedang membabat habis para zombie di luar rumah. 18. Dirasa ini adalah hari penyelamatan, Nathan gercep menemui paramiliter. Hey, it's okay! Sharon, come on! Sharon! Sharon! Is there anybody there? Green light, no survivors. No, wait. Jonah dan yang lain heran kenapa pihak militer menembaki Nathan sampai tewas seketika. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain mencari tempat bersembunyi. I'm so sorry. That was my brother. Yossi tidak menyangka misi penyelamatan malah berubah status menjadi misi pembersihan. Akan tetapi ia sadar jika semua ini akibat pemerintah menganggap misi pembuatan vaksin gagal dilakukan. Jonah gercep menyelamatkan Sharon yang ditusuk si wanita bulu. Lalu ketika para tentara datang, ia mengajak Sharon bersembunyi di kuburan massal tempat pemerintah mengumpulkan jasad-jasad orang yang terkena virus.
Saat kondisi Sharon kian melemah, Jonah menggunakan vaksin agar mereka berdua pingsan dan dianggap tewas oleh para tentara. Lalu Sharon meminta Jonah untuk membaca surat yang telah ia buat, khawatir ia tidak akan bangun lagi. Please. Stay with me. Listen to me. I love you. Okay, just go with it. Sayang, aku ingat semuanya. Dan kita adalah para dokter yang mencari obat di masa kegelapan ini. Si gadis bisu adalah jawabannya. Karena darahnya kebal terhadap virus. Jadi kamu harus melindunginya. Mwah. Don't wanna sleep in. Siapa sangka mereka hidup di masa ketika dunia sedang dilanda suatu wabah yang menyerupai wabah zombie. Kenapa cuma mirip? Karena sepanjang film kita tidak melihat sosok zombie yang memangsa manusia selain menularkan penyakit saja. Sementara mereka yang merupakan tim dokter berusaha membuat vaksin meskipun selalu gagal dan gagal lagi. Hingga suatu ketika, eksperimen yang dilakukan Jonah dari darah Yoshi membuatnya berhasil menemukan vaksin yang benar-benar ampuh menyembuhkan orang-orang yang tertular penyakit. Cuma yaitu dia, kekacauan di tempat karantina membuat para dokter terpapar virus dan menggunakan vaksin buatan Jonah yang punya efek samping bikin amnesia. Makanya, pihak militer yang menganggap misi Jonah gagal memilih untuk melakukan pembersihan. Lalu bagaimana dengan nasib Jonah dan Yoshi? Apakah mereka akan memproduksi vaksin lagi? Atau malah memproduksi orok tanpa ijab kabul? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.